بنية القبول والحصول ونيل كل المأمول وإلى حضرة سيدنا ومولانا محمد المصطفى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإلى أرواح آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسائر أتباع ملته من أهل سنته وجماعته خصوصا أولياء وصلحاء أمته وإلى أرواح جميع مؤسسي جمعية نهضة العلماء ورؤسائها شورية وتنفيذية ومعمريها ومساعديها ومن كان سببا في انتشارها وإلى أرواح جميع مؤلفي ومصنف الكتب الشرعية وآلاتها خصوصا مؤلفي ومصنف الكتب التي تعلمنا وعلمناها وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا ومن استفدنا عنده ومن أجازنا من المبتدأ إلى المنتهى ثم إلى أرواح جميع أصحاب المعاهد الدينية والمجالس العلمية السنية التي أسست على السنة والجماعة ونخص خاصة إلى روح مؤلف هذا الكتاب سيد الإمام ترجمان العارفين أحمد بن عطاء الله السكندري وشارحه سيد الإمام الشيخ عبد الله بن حجازي الشرقاوي رحمهما الله تعالى ونفعنا بهما وبعلومهما وبعلوم مشايخنا وعلوم سائر عباده الصالحين في الدارين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala safwatil khalqi wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin rahmatil muhdati lil alamin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yawmina hadha ila yawmin nahdati waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana yassir wa a'in ya karim waftah bil haqqi wa antal fattahul alim. Wa ba'du faqad qala muallifu hadzal kitab fasharihuhu rahimahumallahu wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa bi'ulumi masyayikhina wa 'ulumi sa'iri ibadihi salihin fid darain amin ya rabbal alamin. Al-kaunu kulluhu zulmatun wa innama anarahu zuhurul haqqi fih faman ra'al kauna wa lam yashhadhu fihi aw 'indahu aw qablahu aw ba'dah faqad a'wazahu wujudul anwar wa hujibat anhu syumusul ma'arifi bisuhubil athar. Al-kaunu utawi alam ayil mukawwanatu tegese pira-pira perkara kang dianakaken ayil maujudatu tegese pira-pira perkara kang diwujudaken bi asriha kelawan sekabiyane al maujudat kulluhu ya sekabiyane kaun iku zulmatun peteng gelap ayadamun tegese ora nana mahdun kang murni mligi la wujuda ora nana wujud iku maujud lahu kedue al kaun tidak ada wujudnya, tidak ada eksistensinya fi nazri arbabis syuhudi ing dalem pandangane piro-piro wong kang duweni makom syuhud, makom nyakseni Allah. Fi nazri arbabis syuhudi ing dalem pandangane piro-piro wong kang duweni syuhud. Syuhud niku maknane nyakseni Allah. Anta'budallah ka'annaka tarah. Lantas kemudian kenapa kalau kenyataannya alam semesta itu gelap, lah kok bisa dideleng sih kepriben? Juduleku wa innama ana rolan angin pestine
madangi, nyinari hu ing al-kaun. Maknane nyinari ai aujada tegese maujudaken hu ing al-kaun apa zuhurul haqqi pertelane zat kang hak. Siapa al-haq itu? Ayillahi tegese Allah subhanahu wa ta'ala pertela fihi ing dalem al-kaun. Kazuhuri syamsi kaya pertelai srengenge fil kuwati ing dalem jendela zatiz zujaji kang duweni kaca. Falaisa mongko orana iku hunaka ing dalem kono-kono panggonan apa illa wujudun kecuali wujud wahidun kang siji. Maka yang wujud itu Allah, selain Allah itu diwujudkan. Yang wajibul wujud itu hanya Allah, selain Allah jaizul wujud. Wa huwa utawi wujudun wahid iku wujudul haqqi wujude zat kang hak. Wa bidzuhurihi lan kelawan sebab pertelane al haq pertela fil asya'i ing dalam piro-piro suwiji-wiji wujidat ditemu apa asya oleh ditemu ala hasabima ing atase milang-milang perkara silai matak tadi kang natrapihi ing ma opo tabai'uha piro-piro wateke asya. Walaisalan oranana ikulaha kedue al asya opo wujudun wujud fi dzatiha ing dalam zate al asya. Kalau keadaannya seperti itu, wa idza kana lan ing dalam nalikane ana apa al kaun anaiku kadzalika kaya mengkono zulmah wa innama anarahu zuhurul haqqi fi faman mongko utawi sapane wong iku ra'a ningali sapa man al kauna ing alam ai syai'an tegese suwiji-wiji minhu saking al kaun. Barang siapa yang menyaksikan alam tapi tidak bisa melihat Allah, walam yashhad lan orang nyakseni sapa manhu ing al haq fihi ing dalam al kaun aw indahu atawa ing dalam sandinge al kaun aw qablahu atawa ing dalam sadurunge al kaun aw ba'dahu atawa ing dalam sakwise al kaun faqad a'waza mongko temen-temen ngapesaken hu ing man aifata tegese pot hu ing man apa wujudul anwari wujude piro-piro nur al ilahiyati kang bangsa pangeran allati yudriku kang bisa nemu sapa man biha kelawan al anwar al ilahiyah nemu musyahadatallahi ing nyakseni Allah oleh nyakseni ala ayyi wajhin ing atase endende wajah minal wujuhi kang saking piro-piro wajah al mazkurati kang den tutur. Bukan hanya tidak mendapatkan nur, bahkan wahujibat lan dialing-alingi anhu saking man apa syumusul ma'arifi ma'rifat kang diserupaaken srengenge. Apa syumusul ma'arifi piro-piro ma'rifat kang diserupaaken srengenge. Ayil ma'arifu tegese piro-piro ma'rifat allati kasyumusi kang kaya piro-piro srengenge oleh dialing-alingi bisuhubil athari kelawan piro-piro mendunge atau awan bisuhubil athari kelawan piro-piro mendunge atau megane piro-piro labet aibil athari tegese kelawan piro-piro labet wahia utawi al athar iku al akwanu piro-piro alam allati kasuhubi kang kaya piro-piro mega atau mendung. Lafadz suhub jam'u sahabin iku jama'i lafadz sahab. Kenapa mendung atau awan itu dijadikan sebagai perumpamaan al athar bijami'i anna kullan kelawan ilat kang ngumpulaken rupa setuhune saben-saben suwiji bijami'i anna kullan kelawan ilat kang ngumpulaken rupa setuhune saben-saben suwiji-wiji iku yahjubu ngaling-alingi apa kul ngaling-alingi ma ing perkara waraahu kang tetep ing dalam sakmburine kul
Jadi sebagaimana awan atau mendung itu menjadi penghalang bagi kita melihat langsung sinar matahari, maka demikian alam itu bisa menjadi hijab bagi kita untuk bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa asyara lan awi isyara sapa al musannifu ki musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bidzalika kelawan mengkono hikmah al kaunu kulluhu zulmah awi isyara ila ikhtilafi ahwali arbabil musyahadati maring beda-bedane pira-pira tingkae pira-pira wong kang duweni musyahadah fi syuhudihim ing dalem nyaksenane arbabil musyahadah. Faminhum mongko iku setengah saking arbabil musyahadah man utawi wong yusyahidu kang bisa nyakseni sapa man nyakseni al mukawwina ing Allah zat kang nganakaken qoblal akwani oleh nyakseni ing dalem sadurunge pira-pira alam. Fa idza waqa'a mongko ing dalem nalikane tumiba apa basarhu peningaliman ala syai'in ning atase suwiji-wiji contohe kahayawanin kaya hewan syahada mongko nyakseni sapa man qiyamal haqqi ing jumenenge Allah kang hak bihi ing hayawan wa zuhurahu lan pertelani al haq fihi ing dalam hayawan wa annahu lan setuhune Allah iku al muharriku zat kang ngobah-ngobahaken wal musakkinu lan zat kang menengaken lahu maring hayawan qabla ayyukhtara ing dalam sedurunge nyento dikerentegaken qabla ayyukhtara ing dalam sedurunge nyento dikerentegaken lahu maring man apa kaunuhu anane hayawan aneku adamiyan bangsa manusa au syatan atawa wedhus tawilan iku kang dhuwur au qasiran atawa kang pendek ila ghairi dalika tumeka maring liyane mengkono-mengkono adamiyan au syatan tawilan au qasiran wa minhum lan iku setengah saking arbabil musyahadah man utai wong yusyahidu kang nyakseni sapa man zalika ing mengkono-mengkono al mukawwin oleh nyakseni al mukawwin ba'da kaunihi ing dalam sakwise anane syekh anaiku hayawanan hayawan. Wa minhum lan iku setengah saking arbabil musyahadah man utai wong yusyahidu kang nyakseni sapa man hu ing al mukawwin oleh nyakseni ma'ahu ing dalam sertane syekh. Wa minhum lan iku setengah saking arbabil musyahadah man utawi wong yusyahidu kang nyakseni sapa man hu ing al mukawwin nyakseni fihi ing dalam syekh wa huwa hali utawi syekh iku dzarfun wadah muttasi'un kang jembar. Wa hadza utawi iki perumpamaan iku takribun markaken lil afhami maring pira-pira faham wa illa lan lamun ora takribun lil afham fa hadza mongko utawi iki masalah iku amrun perkara la yudraku kang ora bisa ditemu apa amr illa bidzauti kecuali kelawan penyicip illa bidzauti kecuali kelawan penyicip wa ma utai perkara kana kang ana apa ma'ane iku kadzalika kaya mengkono-mengkono zawq iku tatsuru cendek anhu saking ma opal ibaratu tembung wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Al kaunu kulluhu zulmah wa innama anarahu zuhurul haqqi fihi faman ra'al kauna wa lam yashhadhu fihi aw 'indahu aw qablahu aw ba'dahu faqad a'wazahu wujudul anwar wa hujibat anhu syumusul ma'arifi bisuhubil athar. Pada pertemuan yang sebelumnya disampaikan bahwa ketika hati ini lekat dengan gambar-gambar ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bagaimana bisa hati yang seperti itu bersinar? Ketika hati itu terbelenggu dengan syahwat, bagaimana hati itu bisa berjalan menuju Allah? Ketika hati ini belum bersuci dari kelalaian,
Bagaimana mungkin hati ini ingin bersanding di dalam hadrah ilahiyah? Ketika hati ini belum bertaubat dari kesalahan-kesalahannya, maka bagaimana hati ini berharap untuk bisa memahami rahasia-rahasia Allah yang maha lembut? Artinya apa? Artinya bahwa semesta ini bisa menjadi hijab, bisa menjadi sekat yang menghalangi hati ini untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmah yang sebelumnya ini kemudian dipertegas oleh Imam Ibn Athaillah dengan mengatakan bahwa al-kaunu kulluhu zulmah. Ada beberapa pengertian ulama arifina billah tentang alam itu adalah zulmah, alam itu adalah gelap. Al-kaunu kulluhu zulmah. Alam itu secara keseluruhan itu gelap. Gelap dalam arti tidak real. Jadi wujud alam itu hanya ilusi sebetulnya. Ada yang memahami zulma dalam arti adam, tidak ada. Kemudian menjadi ada, bisa dilihat, bisa disaksikan, itu karena pancaran nur Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya kata Profesor Dr. Said Ramdan Al-Buti di dalam Syarah Hikam, hikmah ini merupakan pengejawantahan daripada firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, tepatnya di dalam surah An-Nur, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala secara tegas mengatakan Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annahu kawkabun durriyyun yutadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyatin wala gharbiyyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar nurun ala nur. Untuk memahami hikmah ini, maka akan menjadi mudah kalau kita mengawalinya dengan memahami konsep maratibul wujud. Jadi ada konsep maratibul wujud yang ditawarkan oleh ulama-ulama sufi. Di antaranya konsep ini mulai masyhur diangkat melalui tangan Asy-Syaikhul Akbar wal kibritul ahmar wattibul a'tar al-Imam Muhyiddin Ibn Arabi. Kemudian dilanjutkan oleh murid ideologis beliau. Jadi kalau dalam tataran tasawuf kita mengenal ada istilah putra biologis, ada istilah putra ideologis. Dilanjutkan oleh murid atau putra ideologis beliau Asy-Syaikh Abdul Karim Al-Jili, terutama melalui kitabnya Al-Insanul Kamil, yang kemudian di Indonesia mulai berkembang melalui Syekh Abdul Rauf As-Singkili dari Aceh. Ini konsep maratibul wujud. Bagaimana konsep maratibul wujud ini? Ulama berbeda-beda dalam menyampaikan maratib atau level wujud, tingkatan-tingkatan wujud. Ada yang sederhana, ada yang sedang, ada yang membuat konsep maratibul wujud ini begitu banyak. Ada yang sampai 70, ada yang 17, ada yang 7, lah ini yang umum ini 7, ada yang cuma 3. Bagaimana konsep maratibul wujud itu?
Begini, Allah zat, kemudian Allah memiliki asma atau nama. Dari nama ini kemudian ada sifat. Dari sifat ini muncul dan lahir pekerjaan. Kemudian dari pekerjaan ini ada produk yang dihasilkan. Dalam istilah atau terminologi tasawuf dikenal dengan asma, sifat, fi'il, dan infial. Allah punya nama. Kemudian nama Allah ini disebut juga dengan sifat. Ada Rahman, ada Rahim, ada Razzaq, ada Ghani, ada Mughni, ada Khalid, dan seterusnya. Nah, sifat ini melahirkan satu pekerjaan. Kemudian hasil dari pekerjaan ini, pekerjaan itu disebut fi'il, hasil dari pekerjaan ini disebut dengan infial. Infial. Pada baik, kula misalnya. Kula iki pengen gawe lukisan. No. Maka untuk membuat sebuah lukisan itu tentu saya harus memiliki kemampuan melukis. Kemampuan ini adalah sifat. Nah, kemudian kemampuan ini saya tuangkan dalam sebuah lukisan. Maka apa yang saya lakukan ini adalah fi'il. Hasil dari itu disebut dengan infial. Maka hakikatnya alam itu tidak ada. Alam itu ada, itu karena fi'il atau pekerjaan Allah. Yang pekerjaan ini lahir dari sifat Allah. Sifat al-khalqi wal ijad. Sifat menciptakan, sifat mengadakan. Sifat ini nempel pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan demikian seterusnya. Oke. Lah, ada lagi perumpamaan. Perumpamaan untuk memudahkan kita memahami bahwa al-kaunu kulluhu zulmah wa innama anarahu zuhurul haqqi fi. Perumpamaan yang sederhana. Apa? Ibaratnya al-mukawwanat itu adalah apa yang dihasilkan oleh layar proyektor. Ada sebuah film yang muncul di layar. No. Film ini muncul bermacam-macam. Ana sing ganteng, ana sing blesak, ana sing dhuwur, ana sing endep, ana menusa, ana satuan, ana wiwitan, ana sing ayu, ana sing blesak, ana sing kurus, ana sing gembrot, macam-macam, ana sing jahat, ana sing baik. Gambar ini muncul itu karena ada sinar yang tampil dari sebuah benda yang disebut dengan proyektor. Hakikatnya gambar itu tidak ada semuanya. Wahmi, ilusi. Diadakan melalui apa? Melalui pantulan sinar yang keluar dari proyektor ini. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran dikatakan Allahu nurus samawati wal ardh. Terlepas dari perbedaan interpretasi ulama, perbedaan penafsiran ulama tentang apa yang dimaksud dari nurus samawati wal ardh, Profesor Dr. Sa'id Ramdan Al-Buti dalam syarah hikamnya mengatakan bahwa yang paling bisa diterima tanpa harus ada perdebatan kata nurus samawati wal ard itu ditafsiri dengan ay munawwirus samawati wal ard. Jadi Allahu nurus samawati wal ard artinya Allah yang menerangi langit dan bumi. Maka pada saat sinar ini dihentikan oleh Allah, tutuplah film yang muncul di layar itu.
Ketika sangkakala itu telah ditiup oleh Israfil, maka selesailah periodik dunia ini. Allahu nurus samawati wal ardh. Nah, karenanya beliau mempertanyakan, aneh kata beliau. Faman ra'al kauna wa lam yashhadhu fihi aw indahu aw qablahu aw ba'dah faqad a'wazahu wujudul anwar wa hujibat anhu syumusul ma'arifi bisuhubil athar. Aneh kalau kemudian ada orang melihat alam, menyaksikan mahakarya Allah Subhanahu wa ta'ala, melihat langit yang terbentang luas di ketinggian bi ghairi amadin tarawnaha, tanpa ada penopang yang bisa kita lihat. Bumi yang bulat, lautan yang luas, mahakarya yang luar biasa, tapi kemudian dia sebatas melihatnya tapi tidak menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman ra'al kauna wa lam yashhadhu fihi, barang siapa yang menyaksikan alam semesta tapi dia tidak bisa melihat Allah, dia tidak bisa menyaksikan Allah di balik alam ini, atau di sisi alam ini, atau sesudah menyaksikan alam ini, atau bahkan mungkin sebelum menyaksikan alam ini, maka orang itu berarti terlepas tidak mendapatkan nur ilahi, tidak mendapatkan pancaran sinar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada baik kula nyakseni lukisan, ndeleng lukisan, tapi kemudian pandangan saya pada lukisan itu berhenti pada lukisan. Mestinya orang yang cerdas, dia tidak hanya akan mengagumi lukisan itu, tapi dia akan menanyakan, bahkan dia akan mencari tahu siapa pelukis ini, kok begitu dahsyatnya menyalurkan ide-ide seni melalui lukisan yang luar biasa. Dia belajar di mana, dia di sekolah di mana, gurunya siapa? Bisa tidak kalau saya belajar seperti dia? Sementara mayoritas orang itu berhenti pada mahakarya ini, tidak mencoba untuk menelisik lebih jauh, mencari tahu siapa di balik mahakarya yang dahsyat ini. Orang yang semacam itu adalah orang yang tidak mendapatkan pancaran nur ilahi. Orang yang terhijab, terhalang dari makrifat. Maka para aulia, para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, itu mereka menyaksikan alam dan mereka menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mereka menyaksikan Allah pada alam ini? Macam-macam, beda-beda tingkatannya. Ada yang mereka bisa menyaksikan Allah sebelum melihat alam ini. Mereka-mereka yang disebut dengan orang-orang yang sudah berada di dalam makom fana. Ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullaha qablah. Tidaklah aku melihat sesuatu kecuali aku melihat Allah sebelumnya. Maka kalau kita sudah sampai pada level, pada makom, pada kelas memandang segala sesuatu itu bermuara dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan ridho dengan segala ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah makna raditu billahi rabbah.
tidak ada baik buruk, itu tidak ada sebetulnya. Kalau kita kembalikan segala sesuatu itu kepada Allah, maka semua itu baik. Lantas kemudian pandangan buruk ini muncul, itu sejak kapan sebetulnya? Ulama-ulama mengatakan bahwa pandangan buruk itu muncul itu dari dua sisi. Yang pertama min haitsus syar'i, yaitu dari sudut pandang syariat. Yang kedua, baik dan buruk itu adalah dari sudut pandang manusia yang melihat. Ini baik, ini buruk. Itu pandangan agama. Agama juga mengakui baik dan buruk itu khairihi wa syarrihi minallah. Yang kedua, pandangan baik dan buruk itu dari orang yang memandang. Bagaimana, Kenneth? Kula seneng ning sijine wong, seneng, maka rasa suka ini akan memengaruhi pandangan kita kepada orang itu. Apa yang menurut orang lain itu tidak baik, karena kita suka, maka yang dianggap tidak baik itu menurut kita adalah baik. Ana wong seneng ning sijine wong wadon. Dia omong karo bature, sira lo seneng karo apae. Anang bocah endep kaya konon disenengi. Jawabe, justru malah pendek itu gesit. Munia gesit. Sira lo seneng karo apae bocah sembono irenge, justru yang hitam itu yang manis. Sira lo nyawang apai anang bocah sembono pipi kebek jerawate. Wah, itu perhiasan wajah seperti bintang di langit. Rasa suka ini akan mempengaruhi pandangan kita. Apa yang dianggap oleh orang lain tidak baik akan kita beri interpretasi bagaimana agar itu menjadi baik. Demikian orang yang diliputi oleh perasaan tidak suka, maka jangankan buruknya, baiknya orang yang tidak dia suka itu akan diartikan sebagai sebuah keburukan. Ini sudah sering saya sampaikan. Tapi semua itu kalau kita lihat menggunakan kacamata hakikat, maka semua itu akan musnah, lenyap, tidak ada, karena semua berangkat dari Allah. Maka semua yang dari Allah semuanya baik. Seorang sufi besar, wali agung, Al-Imam Ibnul Farid, beliau mengatakan, idza ma ra'aitallaha fil kulli fa'ila ra'aita jami'al kainati malaha. Ketika engkau melihat semua itu adalah mahakarya Allah, semua itu yang mentakdirkan Allah, semua itu yang menciptakan Allah, semua itu yang menghendaki Allah, semua itu yang melakukan Allah, maka engkau akan melihat semua itu sebagai keindahan, sesuatu yang manis. Kalau kita sudah bisa mencapai level syuhud, maka
kita akan bisa merasakan, bahkan menikmati apa yang dianggap oleh orang lain itu menyakitkan. Itulah kenapa Sultanul Auliya wa Burhanul Asfiya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam salah satu hikmah yang beliau sampaikan mengatakan bahwa wa ma ahabbal bala'a wat taladzzuza bihi illa man 'arafal mubli. Tidaklah bisa mencintai ujian, bahkan menikmati perjalanan ujian, kecuali orang yang betul-betul bisa mengenali siapa yang mengujinya. Bagaimana cubitan atau bahkan mungkin jewelan orang yang kita cintai itu menjadi sebuah keindahan, pengalaman yang indah dan tidak akan terlupakan. Kenapa? Karena kita tahu siapa yang mencubit kita, karena kita kenal siapa yang mencubit kita. Maka kalau kita ingin mendapatkan pencerahan, bagaimana setidaknya kita bisa menerima apa yang dianggap oleh orang lain ini sebagai musibah yang tidak enak, sebagai ujian yang menyakitkan, tapi kita bisa menerima. Syukur kalau kita bisa meningkat sampai pada level mencintai, bahkan menikmati. Maka Al-Imam Ibn Athaillah dalam salah satu karya monumental beliau, yaitu At-Tanwir fi Isqatit Tadbir, itu memberikan satu perumpamaan begini. Misalnya ada orang, dia berada dalam satu kamar yang tidak ada ventilasi udara, jendela ditutup rapat, pintu ditutup dan dikunci, kemudian tidak ada lampu penerangan, dimatikan semuanya. Dalam kondisi gelap seperti itu, tiba-tiba dia merasakan pipinya ada yang menampar. Secara manusiawi dia akan marah. Tapi pada saat yang sama, lampu itu dinyalakan. Ternyata di dalam ruangan itu hanya ada dia dan guru besarnya, atau hanya ada dia dan kekasihnya, atau hanya ada dia dan mertuanya, atau calon mertuanya, atau hanya ada dia dan orang tuanya misalnya. Intinya hanya ada orang yang paling dia hormati dan dia segani, hanya ada orang yang paling dia cintai. Kira-kira dia jadi marah atau tidak? Ketika kita punya seorang guru yang semua nasihatnya, irsyadat, taujihat, bimbingannya itu selalu betul-betul kita camkan. Kita meyakini bahwa guru kita itu adalah mizabul barokat. Dia itu adalah talang turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita meyakini guru kita seperti itu. Tiba-tiba kita berada dalam kamar yang semua pintu dan jendela ditutup, dikunci, lampu dimatikan, dan kemudian kita ada yang menampar. Di saat kita akan berekspresi, bersamaan dengan itu lampu itu dinyalakan. Kemudian kita melihat hanya ada guru kita. Maka yang kita rasakan saat itu bukanlah marah. Bahkan mungkin bisa jadi mangga kiai bokatan kurang tempiling gula maning, asal barokah kau gula kabeh. Kalau saja kita memahami hikmah di balik semua kejadian yang Allah tetapkan, maka kita akan mengatakan marhaban, selamat datang wahai ujian yang kau berikan ya Allah. Kenapa? Karena hanya melalui ujian ini
hidupku semakin kuat. Hanya melalui ujian ini kedewasaanku meningkat. Hanya melalui ujian yang semacam ini aku bisa eksis menghadapi kenyataan hidup. Bukan dengan dimanjakan melalui nikmat, bukan dengan dimanjakan melalui anugerah, yang sehingga di kemudian hari kita tidak siap dengan realitas yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Maka saya sering berpesan kepada santri-santri, kelak kalau kalian pulang dari pondok dan di rumah, ingat pesan saya, didik anak kalian dengan realitas, jangan mendidik anak dengan fasilitas. Anak yang dididik dengan fasilitas hanya akan menjadi generasi-generasi yang manja dan tidak kuat menghadapi ujian hidup. Tapi anak yang ketika kecil dibimbing, dididik dengan realitas, dia akan menjadi manusia tangguh di kemudian hari. Bocah ning pondok turu biasa, paling mewah nganggo bantal. Kadang-kadang bantal gak beli duit. Bisa bantalan paling seminggu ping loro. Apa sih ngenteni kelambi kotor dingin. Kok kelapan kelambi wis kotor kabeh dibuntel karo sarung oli kanggo bantal sing rada empuk. Loh. Kin ki potongane bocah sing turuwe kaya konon, satu ketika dia menjadi pemimpin, satu ketika dia menjadi orang kongkon turu ning hotel bintang 5, ya aman. Nyaman. Loh, bocah kang biasa mangan karo rumba, mangan karo kangkung, mangan karo terong, mangan karo oncom, karo regoreng, karo ico-ico, jetoli gede. No, dadi wong ketika dalam sebuah rapat, dalam sebuah perkumpulan dihidangkan padanya sate, sop, ya bisa menikmati. Bisa menikmati. Bahkan kadang-kadang urung. No. Tapi coba ketika anak itu dibiasakan tidur enak, tidur empuk, yakin kongkon turuning tajung, boyoken langsung. Dibiasakan makan yang enak-enak, waya mangan, lawe urap mencret langsung. Ini. Maka ketika anak punya kemauan, punya keinginan, jangan kemudian walaupun kita mampu memberikan, jangan semua keinginannya itu kita turuti. Didik anak kita bahwa tidak semua yang kita harapkan itu bisa kita capai di dunia ini. Agar apa? Ketika suatu saat nanti dia menemukan bahwa ekspektasi dan realitas itu tidak sejalan, maka dia siap. Kuning ini orang yang bisa membaca hikmah, inilah orang yang berkesempatan untuk mencapai apa yang disebut dengan syuhud. Kenapa sih kula sampean kabeh ora siap karo ujiane Gusti Allah? Ora siap karo musibah, ora siap karo anu. Karena kita berhenti pada realitas itu, tapi kita tidak melihat di balik ini ada power dan kekuatan Allah yang menentukan. Jadi bukan Tuhan itu tidak ada. Tuhan bisa kita saksikan dimanapun, pada siapapun, pada apapun. Karena tidak ada satu dzarrah pun di dunia ini yang bukan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wala rabbin wala yabisin illa fi kitab. Tidak ada. Maka kalau kita tahu bahwa semua itu ketentuan Allah, maka kita yakin kalau memang itu ketentuan Allah pasti mengandung hikmah. Maka kita siap menerima apapun. Berarti bisa syuhud. Malah anak uang sing syuhudi luar biasa. Belum lagi matanya ini melihat alam, hatinya itu sudah melihat Allah. Ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullaha qablah.
Ada yang bisa menyaksikan Allah berbarengan dengan dia menyaksikan semesta ciptaannya. Ana maning sing levelnya paling sor. No, levelnya paling sor. Dia baru bisa menyadari Allah setelah menyaksikan semesta ini dan kemudian mencermatinya, merenunginya, mentafakurinya. Nembe bisa nyakseni Gusti Allah au ba'da setelahnya. Jadi setelah menyaksikan kejadian apa direnungi, iya apa kemudian dibaca hikmahnya, dibaca anunya, kemudian dikomparasikan dengan argumentasinya, maka semakin kejadian itu menguatkan keyakinan dia kepada Allah. Tapi ini level paling bawah. Sehingga ada sebuah kisah menarik. Dulu di Baghdad itu pernah dikunjungi oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Imam Fakhruddin Ar-Razi satu ketika mengunjungi Baghdad. Masya Allah, beliau itu adalah ulama yang multidisiplin ilmu. Bahasa Arabnya al-mutafannin. Walaupun kita lebih banyak mengenal beliau itu dengan falsafatnya dan tafsir kabirnya. Tapi sebetulnya Imam Razi bukan hanya pakar dalam tafsir, bukan hanya pakar filsafat. Beliau mutafannin, multidisiplin ilmu. Karangannya tentang teologi sampai saat ini menjadi rujukan orang-orang yang mendalami teologi ketuhanan. Kenapa? Karena dianggap argumentasi-argumentasi yang ditawarkan oleh Imam Razi itu tidak terbantahkan. Logika beliau luar biasa. Maka ketika beliau datang di Baghdad, penduduk Baghdad mendengar kedatangan beliau, tidak ada satu pun kecuali menyambut kedatangan beliau. Laki-laki, perempuan, besar, kecil, anak-anak semuanya nyambut. Ya seperti kita kalau ada syekh besar dari mana itu pengen ngalap berkah lah. Loh syukur-syukur bisa selfie bareng lah ini. Ini untuk mengabadikan apa namanya berkahnya biar lebih abadi. Kalau nggak ada selfie-nya maka berkahnya kayaknya nggak abadi, hanya saat itu saja. Nah itu, maka semua menyambut kedatangannya. Akhirnya ada seorang wanita tua, nini, ajuz bahasa Arabnya, imro'atun minal ajaiz. Dia kaget ada rame-rame. Kemudian dia bertanya kepada orang yang ada di dekat dia dan bisa ditanya, ada apa ini kok rame-rame? Maka dijawab, loh memangnya ibu nggak tahu? Ini Imam Razi ulama multidisiplin ilmu yang kitabnya tentang teologi dipenuhi dalil-dalil akan keesaan Allah. Kitab-kitab teologinya itu dipenuhi dalil-dalil akan keesaan Allah yang tidak terbantahkan. Maka wanita ini tanpa diduga itu ngomong begini, untuk meyakini keesaan dan kebesaran Allah saja kok butuh dalil ratusan katanya. Ini menandakan bahwa di dalam hatinya ada ratusan keraguan, sehingga perlu dibantah dengan ratusan dalil katanya. Masya Allah, coba mbok wadon sing ngomong-ngomong. Ternyata perkataan wanita tua ini sampai didengar oleh Imam Ar-Razi. Dan hebatnya Imam Razi tidak tersinggung. Imam Razi mendengar ada seorang wanita ngomong seperti itu. Apa responnya? Allahumma imanan ka imani tilkal ajuz. Ya Allah, aku memohon iman, memohon keyakinan seperti keyakinan yang dimiliki oleh wanita itu. Untuk meyakini Allah tidak perlu banyak dalil. Jadi kalau kita mendengar ada orang misalnya semua itu perlu dilogikakan, itu berarti dalam hatinya banyak keraguan. Karena ada sekarang orang yang mempertanyakan tentang la ilaha illallah itu. Kalau memang kita yakin Allah itu segala-galanya, Allah itu semaunya,
Allah sekarpe dewek. Ya sudah, pahami saja ketika Rasul mengatakan dari Allah, barang siapa yang akhir ucapannya di dunia la ilaha illallah masuk surga, ini bentuk sekarpe dewek Gusti Allah. Terima sudah. Kalau Allah sudah memudahkan, kenapa kita mempersulit? Gusti Allah gawe gampang, ente gawe pegawaian apa ngangel-ngangel. Ini kan. Kalau kita kenal Allah, bahwa kalau Allah sudah berkehendak, apa sih yang tidak mungkin? Apa sih yang tidak bisa? Ya sudah. Maka ayo, jangan sampai kita berhenti pada melihat al-mukawwanat, tapi lihat ada al-mukawwin, ada Allah yang menciptakan, mengadakan, menghendaki al-mukawwanat ini terwujud. Seandainya itu belum bisa, maka banyak-banyaklah meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah berkenan memberikan dan melimpahkan pancaran nurnya. Itulah kenapa dalam salah satu doa yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada doa di mana Rasul memohon kepada Allah agar matanya dijadikan nur, agar telinganya dijadikan nur, agar tangannya, tubuhnya, kakinya, bahkan di akhir Rasulullah berdoa, Allahumma ja'alni nurot, jadikan aku nur. Ada lagi yang memaknai bahwa alam itu dianggap zulmah, gelap, itu karena memang alam punya potensi menjadi hijab, menjadi penghalang. Apa sih yang menghalangi kita dari Allah? Kalau bukan yang kita lihat, kalau bukan yang kita dengar, kalau yang bukan kita rasa, kalau bukan yang kita sentuh. Hanya ini. Kenapa anak wong sembayang Allahu Akbar cangkem si muni wajah tu wajhi. Apa sih maknanya wajah tu wajhi itu? Aku hadapkan tubuh ini kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Aku hadapkan hati ini, kalau menurut makna yang diberikan oleh Syekhuna Maimun Zubair, wajhi ay qalbi. Ku hadapkan hati ini kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kenapa? Karena wajah tubuh itu menghadapnya ke kiblat. Yang menghadap ke Allah hati. Maka wajhi ay qalbi. Bagaimana mulut kita bisa mengucapkan aku hadapkan hati ini kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi, sementara yang ada di hati kita saat itu apa yang kita lihat sebelum sholat, yang dibayangkan apa yang kita dengar sebelum sholat, bahkan yang dilihat dan didengar saat kita sholat. Jadi maka fenomena yang kita saksikan itulah yang menjadi zulmah, yang menjadi kegelapan yang menghijab kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tembus kegelapan itu agar kita sampai pada nur ilahi. Salah satunya apa? Yaitu melalui al-adillah, melalui dalail, bukti-bukti akan wujud Allah, akan kebesaran Allah, akan kemahaan Allah. Melalui apa? Melalui membaca hikmah di balik apa yang menjadi ketentuan dan ketetapan Allah. Kalau kita bisa menerobos ke situ, maka kita akan mendapatkan pencerahan. Kita akan mendapatkan nur. Alam ini tidak lagi kita anggap sebagai sebuah kegelapan, tapi justru alam ini menghantarkan kita mendapatkan pencerahan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Huna waqafna wallahu a'lam. Al-Fatihah.